Setelah di episode 6, di mana Sung Jinwoo berhasil mengalahkan Carl Galgan dan menyelesaikan dungeon yang setara dengan level S dari Guild Hunter, sekarang kita akan membahas spoiler episode 7 di mana Jinwoo menggemparkan seisi Korea. Setelah menyelesaikan dungeon setara level S keesokan harinya, kehebohan terjadi di depan kantor asosiasi para hunter. Di sana ada Lee Min Sung, artis terkenal yang ternyata menjadi hunter rank A. Pengumuman resminya akan terjadi hari ini, makanya banyak wartawan yang datang. Wartawan makin menggila tuh karena dua hunter Korea Selatan juga muncul, yaitu Choi Jong In, yaitu ketua dari Guild Hunter, dan Baek Yoon Ho, ketua dari White Tiger Guild. Keduanya sempat dianggap akan datang untuk merekrut Lee Min Sung oleh Kim Tae-gyu, ketua Reaper Guild. Pernyataan Kim Tae-gyu ini langsung memicu emosi keduanya. Jinwoo yang ada di sana tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Dia kemudian hanya ingin masuk ke kantor asosiasi. Tapi dia malah diusir oleh pengawal Lee Min Sung. Untung saja di sana tuh ada ketua asosiasi Go Gun Hee yang menyatakan Jinwoo adalah tamu khusus guild. Setelah itu pengamanan gedung pun diperketat tanpa mempedulikan siapapun. Di dalam gedung asosiasi, Choi Jong In dan Baek Yoon Ho sudah menunggu selama 1 jam untuk evaluasi dari Hunter Song. Sebelum masuk, Hunter Song diwajibkan untuk memperlihatkan kekuatannya. Dia pun mengeluarkan satu bayangan lemah. Go Gun Hee tentu saja tidak puas, makanya dia sedikit memprovokasi Sung Jinwoo. Jinwoo pun mengeluarkan sebagian besar jenderalnya dan memberi informasi kalau bisa mengendalikan 100 pasukan lagi. Di sini Choi Jong In dan Baek Yoon Ho jelas langsung tercengang. Setelah evaluasi tadi, Sung Jinwoo pun secara resmi menjadi Hunter Rank S Korea Selatan. Secara instan, kabar kalau Sung Jinwoo menjadi Hunter Rank S ke-10 di Korea Selatan menyebar termasuk ke sekolah adiknya. Di depan kantor asosiasi Hunter, Sung Jinwoo sudah dikerubungi oleh wartawan. Makanya Baek Yoon Ho ingin memberi bantuan agar Sung Jinwoo bisa pergi dengan tenang. Tapi Sung Jinwoo tidak butuh itu. Dalam sekejap dia menghilang di samping Baek Yoon Ho. Di sini Baek Yoon Ho yang sudah beberapa kali bertemu dengan Sung Jinwoo tahu betul kalau Sung Jinwoo sekarang itu telah meningkat pesat, mungkin bahkan lebih kuat daripada Baek Yoon Ho dan juga Choi Jong In. Di sini Baek Yoon Ho sudah memiliki teori kalau Hunter Sung adalah hunter yang akan terus berkembang. Setelah diumumkan sebagai Hunter rank S ke-10, Sung Jinwoo kemudian pergi membeli item. Tapi sayangnya perlengkapan Hunter di rumah lelang terbesar pun tidak memiliki peralatan yang lebih kuat dari peralatan Sung Jinwoo. Dia bahkan mengetahui kalau item yang dia beli di shop khusus kemampuannya itu lebih murah ketimbang di dunia nyata. Hal ini membuat Jinwoo tidak cuma menjadi hunter terkuat, tapi juga memiliki akses terhadap senjata paling kuat dan juga murah. Makanya untuk kaya, Jinwoo cuma butuh menjual item yang dia dapatkan dari shop khusus miliknya untuk menjadi lebih kaya. Keesokan harinya Sung Jinwoo yang menjadi sensasi nasional tetap diikuti para wartawan. Jadi hidup Sung Jinwoo sudah benar-benar sibuk. Makanya di malam hari saat Sung Jin A tertidur, Jinwoo tahu kalau mulai sekarang dirinya akan makin sibuk dan bisa jadi adiknya juga akan dalam bahaya. Makanya Jinwoo tuh menugaskan satu bayangannya untuk menjaga Jin A. Bukan cuma itu, dia juga bahkan membuat penjagaan untuk seluruh tetangga di lingkungannya. Keesokan harinya, Jinwoo berangkat menyelesaikan sebuah misi. Misi kali ini adalah penaklukan dungeon Kastil Iblis. Sesampainya di dalam dungeon, Sung Jinwoo tuh langsung mendapatkan notifikasi misi untuk mengalahkan Raja Iblis Baran yang berada di lantai paling tinggi. Nah sekarang, Jinwoo pun langsung masuk ke dungeon Kastil Iblis lantai 76. Di sini, Jinwoo tuh langsung mencoba kekuatan Tusk yang menerima Orb of Avarice. Tanpa diduga, hanya dengan satu mantra sihir api, Tusk meratakan lantai 76. Nah, balik ke dunia luar, di sebuah pulau kecil terlihat ada dua orang hunter yang tengah berpatroli. Sepertinya mereka berdua adalah seorang warrior dan juga mage.
Si warrior sepertinya adalah seorang senior yang menjelaskan kalau tugas mereka adalah menemukan sebuah gate yang bisa saja muncul di pulau tersebut. Mereka harus menemukan gate dalam kurun waktu 3 hari dan segera meminta bala bantuan. Di sini, tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh salah satu monster aneh berbentuk semut. Setelah itu, scene berpindah ke area Sung Jinwo yang sudah ada di dalam dungeon Demon Castle. Sung Jinwo yang bergerak dengan kawanan besarnya tahu kalau itu tidak efisien, sebab mereka tengah mencari sebuah item bernama Entry Permit. Makanya Jinwo membagi bayangannya menjadi 6 tim dan menyuruh mereka untuk berpencar. Prioritasnya kali ini adalah Entry Permit. Tanpa perlu waktu lama lagi, Jinwo pun langsung panen XP saat mereka semua berpencar. Beberapa hari setelahnya, Jinwo sadar kalau strateginya memang sangat efektif karena pasukannya langsung naik level secara signifikan dan dia juga sudah berada di lantai 80. Di lantai ini, Jinwo juga sadar kalau ada musuh kuat yang mulai menghabiskan pasukannya. Makanya dia menata ulang strategi karena menyadari lawannya sekarang memiliki kecerdasan tingkat tinggi karena bisa membaca formasi kelompok Sun Jinwo. Investigasi pun dilakukan oleh Jinwo. Ternyata di sana ada pasukan elit bangsa iblis yang bahkan bisa mengalahkan tank dengan mudah. Makanya Jinwo seorang diri langsung mengalahkan 3 orang pasukan tersebut dan menyisakan 1 orang lagi yang tampak ketakutan di depan Jinwo. Saat menghadapi iblis tadi, Jinwo kemudian memperkirakan kekuatannya berdasarkan level pasukan iblis yang dia sudah lawan. Setelah akan melakukan serangan akhir, iblis tadi malah mengaku menyerah dan dia ternyata adalah seorang gadis. Dia mengaku kalau pasukannya bergerak bukan tanpa alasan karena klannya memang pelindung dari lantai 80. Setelah memberi penjelasan, Jinwo melepaskan gadis tersebut, tapi ternyata si gadis ini malah mengambil kesempatan untuk menyerang. Serangannya jelas gagal karena di sana ada tas dan gadis tadi pun kembali menyerah sambil berlutut. Jinwo tentu menaruh harga yang pas untuk melepaskan gadis tersebut dan meminta informasi tentang entry pass. Gadis ini menjelaskan kalau entry pass ternyata berada di klannya. Jadi asal Jinwo membawanya pulang, maka dia bisa memberi entry pass tersebut. Jinwo pun bergumam karena baru tahu kalau entry pass dipegang oleh ras iblis, tidak seperti di lantai sebelumnya. Makanya untuk mendapat garansi dari gadis tadi, dia menanamkan ketakutan pada gadis tersebut. Jinwo juga menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah suara yang mereka dengar di kepala mereka. Beberapa monster sebelumnya seperti Baruka dan Tas mendengar kalau mereka harus membunuh manusia. Nah, untuk Esil, ternyata mereka mendengar suara yang berbeda, yaitu untuk melindungi dungeon Kastil Iblis. Esil juga menceritakan kalau mereka sebenarnya tidak tinggal di sana sebelumnya, tapi tinggal di dunia iblis yang sebenarnya mereka siap untuk sebuah perang yang membuat Esil berubah menyeramkan. Saat menceritakan lebih banyak, sebuah hal misterius malah terjadi. Esil mengalami glitch yang membuat Jinwo tidak bisa mendapat informasi lebih banyak. Apalagi setelah glitch tadi, Esil malah jatuh pingsan. Berpindah ke dunia luar, kekacauan juga sedang terjadi. Seekor monster semut keluar dari dungeon dan memulai sebuah kekacauan. Dia membantai seluruh penduduk pulau dan menewaskan beberapa hunter rank E, D, dan juga C. Setidaknya monster tersebut itu diidentifikasi sekuat hunter rank B atas. Gogunhe, semut tadi itu terbang 150 km dari Pulau Jeju menuju pulau kecil di Jepang, yang berarti semut tadi itu bisa mencapai pulau-pulau yang ada di Korea. Gawatnya lagi, Jepang lebih baik dalam segi pengelolaan hunter tapi merasakan kerugian besar, apalagi Korea yang tidak lebih baik dari Jepang. Setelah rapat tadi, Wo Jinchol memberi informasi pada Gogunhe kalau Huang Dongsu menawarkan diri ikut dalam raid Pulau Jeju. Namun pihak asosiasi menolak karena tahu Huang Dongsu datang hanya untuk mengincar Sung Jinwo. Selain Huang Dongsu, Wo Jinchol juga menginformasikan kalau seorang hunter level negara dari Amerika juga menghubungi asosiasi hunter Korea. Nah, kembali nih ke posisi Sung Jinwo. Esil yang baru terbangun sadar kalau Sung Jinwo melindunginya dari iblis lantai 80.
Esil menjelaskan kalau iblis akan menyerang jika mereka berbeda ras. Beberapa lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di kastil iblis. Sesampainya di kastil, Esil langsung masuk ruang singgasana untuk mengenalkan Sung Jinwo yang membuat ayahnya panik. Bagaimana tidak, ayah Esil tahu kalau Jinwo membawa ratusan pasukan dalam bayangannya. Ayah Esil sebenarnya tahu kalau dia tidak bisa mengalahkan Jinwo karena klannya adalah yang paling lemah dari 20 klan iblis. Makanya ayah Esil menanyakan niatan Jinwo yang ternyata selain yang Tripas juga ingin meminjam Esil untuk menjelajahi lantai berikutnya. Namun disalahartikan oleh sang ayah Raja Borgon. Saat makan malam, akhirnya Raja Borgon mengerti kalau Esil hanya akan dijadikan pemandu. Makanya dia setuju selama keselamatan anaknya dijamin. Jinwo pun menerima yang Tripas dan membentuk party dengan Esil yang membuat mereka bisa berbagi XP. Perjalanan pun dilanjutkan. Di lantai 81, Esil dan Jinwo mulai bergegas. Esil memberitahu Jinwo kalau Raja Borgon memberikan beberapa bingkisan untuk semua klan untuk negosiasi. Tapi Jinwo tahu kalau mereka tidak akrab dan negosiasi itu sebenarnya tidak ada. Mereka cuma akan tunduk kalau lawannya lebih kuat yang membuat Esil tertegun. Makanya Jinwo maju sendirian untuk meratakan kastil dari pasukan klan Garshi. Di dunia luar, tepatnya di lokasi asosiasi Hunter, Gogunhe sudah berhadapan dengan Hunter level negara Amerika. Hunter ini ternyata penasaran dengan keberadaan Sung Jinwo. Dia juga merupakan pimpinan dari guild yang ditempati Huang Dongsu di Amerika. Selain tentang Jinwo, Hunter tadi juga ingin Huang Dongsu dilarang masuk ke Korea karena bisa menyebabkan keributan lagi. Sebab semua sudah diatasi, Hunter tadi pamit dan pulang sambil mengatakan kalau Korea minat, dia bisa membantu raid Pulau Jeju dengan harga yang pas. Setelah meninggalkan Gogunhe, Wo Jinchol mengatakan kalau persiapan raid Pulau Jeju juga sudah siap dan Jepang memberi konfirmasi mereka akan mengirim bala bantuan. Kembali lagi ke lokasi Sung Jinwo. Selesai meratakan pasukan iblis hingga level 89, di sini level Jinwo sudah mencapai 87. Bukan cuma itu, Igris dan Tank juga mencapai level maksimal. Dan mereka meminta kenaikan pangkat yang langsung disetujui oleh Sung Jinwo. Igris menjadi Elite Knight dan Tank menjadi Knight. Setelah itu, Esil kemudian memberi info pada Jinwo kalau mereka akan masuk ke lantai 90 yang berarti mereka akan menghadapi klan bangsawan tingkat tinggi. Masuk ke lantai 90, Jinwo melaju sangat cepat. Klan Peitos dan klan Ricardo yang berada di posisi rank 4 dan rank 5 dunia iblis dengan mudah diratakan. Di sini, Jinwo terus memperlihatkan dominasinya hingga lantai 98. Setelah itu, Jinwo menyuruh Esil untuk pulang dan dia akan melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun, Esil tetap ingin ikut dan mereka pun menuju lantai 98. Balik lagi di dunia luar, Hunter rank S Jepang, Koto Ryuji sudah sampai di Korea. Dirinya langsung merasakan kalau ada orang kuat di bandara tersebut. Kemudian pegawai asosiasi Hunter menyebutkan kalau orang yang baru saja pergi adalah Hunter level nasional milik Amerika. Setelah itu, Koto Ryuji bertemu dengan Gogunhe yang tahu kalau Ryuji adalah S rank yang hampir setara dengan Hunter level nasional. Selain menjadi Hunter terkuat di Jepang, guild yang diketuai Ryuji yaitu Draw Sword memiliki 11 Hunter rank S dari 21 Hunter rank S yang dimiliki oleh Jepang. Dalam pertemuan ini, Jepang memperlihatkan berbagai penelitian yang telah mereka lakukan dan rencana matang dalam raid Pulau Jeju. Ryuji mengusulkan sebuah rencana pasukan gabungan Hunter Jepang dan juga Korea. Hunter Jepang akan mengirim 10 rank S untuk menjadi umpan para tentara semut. Kemudian Hunter rank S Korea masuk ke dalam sarang untuk membunuh ratu semut. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Korea, namun tentu saja Jepang memiliki keuntungan lebih besar. Ryuji ternyata ingin mengklaim kemenangan dari raid tersebut agar dirinya bisa masuk sebagai salah satu Hunter rank nasional. Dengan begitu, Jepang bisa menjadi negara terkuat yang ada di Asia. Nah, Gogunhe sebenarnya tuh mengetahui hal ini, tapi tawaran Ryuji tentu saja bukan hal yang bisa dia lewatkan. Dirinya pun menyetujui rencana Ryuji tadi.
Di sisi lain, di lokasi Sung Jinwoo, dirinya sudah sampai nih di lantai 100 dan sudah bertemu dengan misinya, yaitu Raja Iblis Baran. Nah, sampai sini dulu spoiler Solo Leveling episode 7 dan sampai jumpa di video berikutnya.